Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivoisky Yusiananda dengan NIM M021221046. Kali ini saya akan mempresentasikan dinamika bahan baku di industri kayu lapis dengan tujuan yaitu untuk mengetahui dinamika bahan baku di industri kayu lapis dulu dan sekarang dengan time series sekitar 10 tahun ke belakang. Selanjutnya yaitu produksi kayu bulat di Indonesia pada 10 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat jumlah produksi kayu bulat di Indonesia setiap tahunnya itu sangat bervariasi. Terkadang dia naik dan juga terkadang turun, dimana dalam 10 terakhir ini produksi kayu bulat di Indonesia paling rendah itu terjadi pada tahun 2014 sekitar 38.505.470 meter kubik. Sementara produksi kayu bulat di Indonesia tertinggi itu terjadi pada tahun 2023 yaitu sekitar 68.215.724 meter kubik. Sumber dari produksi kayu bulat di Indonesia ini bersumber yang saya dapatkan yaitu dari Badan Pusat Statistik. Selanjutnya yaitu ketersediaan bahan baku. Jadi sebagian besar kebutuhan bahan baku kayu di industri di Indonesia itu dipasok dari hutan tanaman dengan spesies yang cepat tumbuh seperti sengon, jabon, dan gemelina yang ditanam di lahan masyarakat. Saat ini sekitar 87,83% kebutuhan bahan baku kayu industri ini dipasok dari hutan tanaman. Namun, ketersediaan bahan baku dari hutan alam semakin menurun yang dapat mempengaruhi pasokan untuk industri kayu lapis. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama, konversi lahan, yang kedua, penebangan ilegal, dan yang ketiga, degradasi hutan. Selanjutnya yaitu harga bahan baku. Harga log kayu untuk pembuatan kayu lapis di Indonesia ini sangat bervariasi tergantung dari jenis kayunya. Sebagai contoh, harga kayu sengon berkisar antara 700.000 hingga 900.000 per log, sedangkan harga kayu karet berkisar antara 1 juta hingga 1.200.000 per log. Selanjutnya yaitu perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi dalam pembuatan kayu lapis ini meliputi seperti pengepresan berkelanjutan, perekat kedap air, dan metode produksi baru, di mana pengepresan berkelanjutan ini mencakup pengepresan panas dan juga pengepresan dingin untuk meningkatkan daya rekat produk kayu lapis. Dan juga teknologi pengepresan berkelanjutan ini mempercepat siklus produksi dan meningkatkan daya rekat dan mengurangi konsumsi energi. Yang selanjutnya yaitu perekat kedap air, di mana penggunaan perekat kedap air ini memungkinkan kayu lapis ini untuk digunakan sebagai bahan-bahan furnitur untuk eksterior. Selanjutnya yaitu tantangan industri kayu lapis di masa depan. Yang pertama itu seperti berkurangnya lahan tanam, di mana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa lahan hutan di Indonesia ini lebih spesifiknya itu seperti lahan kayu berubah menjadi ladang sawit. Yang selanjutnya yaitu masalah perizinan, di mana masalah perizinan ini seperti perpajakan dan pungutan-pungutan baik itu yang resmi ataupun yang tidak. Selanjutnya yaitu masalah pasar, di mana masalah pasar ini jadi di Indonesia ini
jumlah permintaan untuk kayu lapis ini cenderung memiliki peningkatan atau tetap. Namun produksi kayu lapis di Indonesia ini sangat terbatas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kurangnya bahan baku untuk pembuatan kayu lapis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, jadi produksi kayu bulat 10 tahun terakhir dengan produksi terendah terjadi pada tahun 2014 dan produksi kayu bulat tertinggi terjadi pada tahun 2023. Bahan baku ini kebanyakan menggunakan spesies yang cepat tumbuh seperti sengon, jabon, dan gemelina. Harga bahan baku pembuatan kayu lapis ini berkisar antara 700 hingga 1.200.000 tergantung dari jenis kayu lapis yang digunakan. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi dalam pembuatan kayu lapis. Bisa kita bilang sudah modern karena menggunakan teknologi pengepresan berkelanjutan dan juga perekat kedap air. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.